Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Howdy guys, kembali lagi ke channel YouTube gue, Muhammad Rizaldo. Apa kabar bro semuanya? Semoga penonton YouTube gue sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jaga terus kesehatan dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan COVID-19 dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, gue akan menjawab request dari teman-teman mengenai style yang gue pakai sehari-hari. Di konten ini akan gue bahas adalah outer yang wajib kalian punya untuk riding atau berkendara motor. Sebelum kita lanjutin, jika kalian menonton video ini dari laptop, sebaiknya pindah ke smartphone dahulu. Karena konsep rasionya berbeda dari sebelumnya, yaitu menggunakan vertikal. Supaya kalian tuh juga nggak bosen ya, kayak horizontal mulu, harus piringin HP kan. Jadi lebih baik menggunakan vertikal. Lebih enak dan lebih jelas dalam menikmati video ini. Dari sekian banyak style yang gue gunakan, sesuai dengan kepribadian gue adalah workwear. Di mana sepatu boots, long pants, dan outer adalah sebuah keharusan bagi penggunanya. Ngomong-ngomong soal outer, gue itu salah satu kolektor jaket-jaket vintage. Mungkin ada sekitar 20 lebih lah jaket di lemari gue. Tapi di video kali ini gue akan bagi dalam dua kategori, yaitu tim US dan tim Jepang. Nanti tolong berikan pendapat kalian di kolom komentar lebih suka tim US atau tim Jepang. Oke, langsung aja ikutin video ini setelah bumper berikut. Outfit yang gue pakai kali ini bertemakan simple casual. Warnanya putih, hitam, warna monokrom supaya gampang di mix and match sama outer-outer gue yang warnanya beda-beda. Oh iya, untuk celana ini gue buat sendiri. Kalau kalian minat dan tertarik dengan model dan cuttingnya, bisa kalian hubungi, kontaknya ada di description. Langsung aja kita menuju outer yang pertama, M65. Jaket ini bisa disebut juga dengan field jacket. Sesuai dengan namanya, jaket ini dibuat pada tahun 1965. Warnanya banyak, ada camo, ada khaki, ada juga hitam, dan tentunya warna olive. Yang gue suka dari jaket ini tuh looksnya kelihatan rajut banget. Kelihatan stiff, bikin lo jadi lebih wibawa. Terus kantongnya juga ada 4, dada 2, dan di bagian bawah ada 2. Bisa buat naruh barang-barang berharga lo tanpa perlu bawa tas lagi. Jaket ini biasa dipakai perang oleh tentara-tentara United States di cuaca yang dingin. Jadi sebenarnya cocok-cocok aja kalau teman-teman suka riding di malam hari ataupun di musim hujan. Atau teman-teman yang tinggal di daerah pegunungan kayak Malang, Bandung, Puncak, itu juga cocok sih. Tapi kalau mau dipakai di siang hari, gue sih nggak begitu merekomendasikan ya. Karena lumayan gerah juga, bikin lo keringetan kalau cuaca lagi panas banget. Selanjutnya, trucker jacket atau denim jacket. Nama jaket ini adalah Lee Storm Rider. Jaket ini dibuat di US pada tahun 1950-an, mungkin sekitar 1953 sampai 56, gue juga lupa. Pada tahun tersebut, jaket itu merupakan jaket yang berbeda dari kompetitor-kompetitornya, karena pada bagian kerahnya jaket ini menggunakan bahan corduroy berwarna coklat, lumayan kontras ya daripada bahan denimnya ini. Dan bagian liningnya menggunakan blanket, jadi lumayan angkat juga sih buat motoran. Kalau di Indonesia orang-orang manggil jaket ini tuh jaket Dylan, karena waktu itu sempat rame di film Dylan, karakternya menggunakan jaket seperti ini. Walaupun jaketnya itu juga sebenarnya cuman replika aja. Jadi pada tahun 1950-an, jaket ini merupakan item yang famous juga. Aktor-aktor Hollywood seperti Paul Newman, Steve McQueen, Alain Delon pernah pakai jaket ini di filmnya. Next, motorcycle jacket atau orang-orang nyebutnya dengan perfecto leather jacket. Dibuat pertama kali pada tahun 1910-an. Jaket ini merupakan jaket yang menggunakan zipper pertama kalinya. Aktor-aktor Hollywood pada zaman tersebut juga banyak yang menggunakan jaket ini, seperti Elvis Presley, Marlon Brando, James Dean, Ramones, bahkan Johnny Depp pun pakai jaket ini juga. Bahan jaket ini umumnya menggunakan kulit horsehide maupun steerhide. Jadi jaket ini modelnya gue bikin sendiri terinspirasi dari Scott Perfecto Jacket yang udah gue
modifikasi beberapa detailnya. Gimana? Kalian tertarik? Itu tadi jaket-jaket made in US, sekarang kita lanjut ke made in Japan. Untuk jaket yang pertama ini namanya racing jacket. Karakteristik jaket vintage itu terkenal dengan boxy fit. Yang dimaksud dengan boxy fit di sini panjangnya ngatung, sizingnya itu agak roomy ya, maupun bagian tangan ataupun bagian badan. Yang gue suka dari jaket ini tuh dia punya banyak kantung di lengan, di dada maupun di bagian inside-nya. Ini kalau dipakai tuh enak banget, nyaman, roomy. Cuma kalau dipakai di siang hari itu panas. Karena emang tebal banget bagian liningnya. Apalagi jaket fabric ini menggunakan bahan mesh. Ini tuh jaketnya cocok untuk cuaca dingin ataupun berangin. Sebenarnya kalau buat motoran tuh oke-oke aja. Cuman setelah lu sampai tujuan, lebih baik jaket ini langsung lu copot. Oh ya, jaket ini buatan Jepang dengan merek Kiss Racing yang berdiri sekitar tahun 90-an. Gimana? Keren banget gak? Gue tuh ngerasa udah jadi pembalap-pembalap MotoGP atau F1 gitu gak sih? Selanjutnya international jacket. Jaket ini dibuat pada tahun 1930-an untuk memenuhi kebutuhan pengendara motor di zaman itu. Karakteristiknya, jaket ini memiliki ketahanan terhadap air. Terdapat 4 kantong dada, hidden pocket di bagian dalam, ada clasp di leher, serta additional belt di bagian pinggang. Umumnya jaket ini menggunakan bahan wax cotton. Yang pertama kali merilis jaket ini adalah Barbour, yang merupakan brand asal England. Menurut gue jaket ini tuh nggak jauh beda sama M65, karena kantongnya banyak, terus bentuknya mirip, cuman yang bikin beda itu bahan dan beltnya. Nah, jaket yang gue punya ini keluaran dari Goldwyn Jepang. Goldwyn ini termasuk brand lama karena udah berdiri dari tahun 1980-an. Brand ini juga sama kayak Barbour yang fokusnya terhadap aparel motor. Enaknya kalau pakai jaket ini tuh pas hujan, lu nggak perlu ganti jas hujan lagi. Jadi pas sampai rumah udah tinggal dijemur aja. Lanjut, yang terakhir adalah sport bike jacket. Variasi modelnya tuh banyak banget dan warnanya macem-macem. Pada bagian elbow, shoulder, back, bahkan dada pun ada protektornya. Jaket sport bike ini emang sebenarnya dibuat bukan untuk gaya doang, tapi secara fungsional ini nomor 1. Makanya kalau lo lihat pasti jaketnya ini kurang kantong, kayak bagiannya pasti cuma dikit kantongnya, nggak kayak jaket-jaket yang lainnya. Sengaja dibentuk sedemikian rupa agar dapat merasakan posisi yang ideal saat berkendara jauh maupun touring. Jadi jaket yang gue pakai ini berasal dari Jepang dengan merek Yellowcorn. Di Indonesia jaket ini lagi hot banget ya, lagi panas-panasnya. Buat para pecinta touring motor tuh, kalau belum Yellowcorn, belum anak motor banget. Gue suka banget sih sama jaket ini karena salah satu jaket keluaran Yellowcorn yang banyak orang cari. Dan gue pun dapat jaket ini juga bukan di Indonesia. Mungkin di Indonesia cuman gue doang kali yang punya. Bahannya ini dari heavy canvas dan berpadu dengan kulit. Semua tulisannya ini tuh dibordir, nggak ada yang disablon, jadi kelihatan banget mewahnya. Bahkan perintilan materialnya dari kancing, terus zipper, buckle, semuanya tuh udah ada tulisan Yellowcorn-nya. Overall, dari build quality, warna, model, ini menjadi salah satu jaket favorit gue. So, sebagai pengendara motor, ke-6 jaket tersebut tuh wajib lo milikin. Selain dari fungsinya untuk safety, jaket juga bisa bikin kita jadi keren. Karena menurut gue keren tuh wajib buat kalian yang mukanya nggak ganteng-ganteng banget kayak gue. Sip, itu tadi outer yang bisa kalian gunakan sebagai referensi berpakaian riding, sunmori, ataupun night ride. Kalian lebih suka yang mana? Kalau gue sendiri lebih suka rider leather jacket yang warna hitam tadi. Karena bisa dipakai di semua acara, kantongnya banyak, nggak panas, dan tetap kelihatan keren kalau dipakai buat nongkrong. Oh iya, kalau kalian tertarik untuk beli jaket-jaket koleksi gue tadi, bisa kalian follow dan lihat di IG thrifting gue for Flasher. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Gue pribadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. I'll see you in the next video. Ciao.